Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung pada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lah. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, takkan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat, takkan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ini mau ingetin lagi, masih ingat hadis kemarin? Badal Islamu ghoriba wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu mulai datang dengan cara asing, dan nanti akan tiba suatu zaman di mana Islam akan menjadi asing lagi. Berbahagialah bagi orang-orang asing. Kalian ini asing emang di antara para pemuda, yang lain pada main soccer, pada main sepak bola, futsal, dan kalian ikutan mentoring. Ini aneh loh. Dalam buku catatan para pemuda zaman sekarang aneh. Cuman ya beginilah kalian, Allah telah mengkaruniakan kalian nikmat iman, masih mau mentoring ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi hadis sahih riwayat Muslim. Oke, biar kita bisa mengefektifkan waktu. Kita nggak bisa mempersingkat waktu ya, tapi kita bisa mengefektifkan waktu. Langsung nyampein materi tentang perang Khandaq. Kembali sebentar ke zaman dulu, ke yang kemarin Ariza bahas. Di perang Khandaq, Nabi SAW berapa lawan berapa, masih ingat? 12.000 lawan 3.000. Nah, anak-anak disimpan di mana? Rumahnya siapa ya? Nanti malam Ariza bawain donat madu jangan 12 deh. 12 deh ya. Satu lusin. Nah, buat anak-anak yang bisa ngejawab, oke. Siap ya 12. 12 pertanyaan harus dijawab. Bagi orang-orang yang beda, kalau orangnya sama ya 12 buat dia semua. Alhamdulillah. Senang muntah nantinya ya. Oke, pertama, ketika Nabi SAW udah berkumpul 3.000 sahabat, yang nyangkul itu sepertiganya ya. Jadi setiap hari 1.000, besoknya 1.000 yang kedua, besoknya 1.000 yang ketiga gantian. Dan kita tahu waktu perang Khandaq itu menurut Ustaz Roni 8 km ya panjangnya ya. Sebagian riwayat 4 km. Tapi yang dalamnya itu 3 meter dan lebarnya pun sekitar 3 meter, sehingga loncatan kuda itu nggak bisa nyampe. Kalau kita ngelihat iklan rokok Marlboro, itu si kuda terjun ke tebing. Jadi ingat kisah waktu Alhamdulillah, masih ingat nggak? Kalian udah pada lupa ya. Oke, itu jadi nggak bisa lewat. Kalaupun jatuh, dia harus loncat-loncat, nggak akan bisa nyampe. Sehingga yang namanya kaum musyrikin yang udah bawa panah, bawa pedang, bawa tombak, yang berguna cuman panah. Sebagian di antara mereka ada yang pulang bawain taraje, tangga ya, ngebawain tangga, dan juga alat-alat papan yang bisa disesuaikan jadi bisa ngelewatin. Dan ada 2 orang nih, hafalin ya, ketika perang 2 orang sahabat spesial hafal ini, Ali bin Abi Thalib dan juga Zubair bin Awam. Ini 2 sahabat yang paling terkenal dalam perang tersebut, yang perang pakai pedang, karena yang lain cuma pakai panah sama tameng, teng. Nah, ketika 2 sahabat tersebut pulang ya, Ali sama Zubair bin Awam melawan orang musyrikin, mereka berdua menang, alhamdulillah. Terus terjadilah peperangan ketika orang umat Islam dipanahin terus sampai mereka nggak sanggup untuk sholat, sampai sholatnya di jamak, duhur, asar, maghrib, isya, di waktu isya semuanya dijamak karena mereka nggak punya waktu sholat. Sholat khauf belum diajarin oleh Allah di zaman itu ya, sholat pada saat perang. Nah, pas kemarin udah perang luar biasa itu, kaum muslimin udah dalam kondisi takut. Apa yang terjadi? Kaum Bani apa? Yo, Quraidah. Pakai zo ya, ingat zo. Quraidah. Nah, kaum Bani Quraidah dibujuk sama umat Yahudi dari Bani Nazir. Tok, buka pintu. Tidak, kami tidak akan membantu kalian. Kami punya janji setia dengan Muhammad. Tok, udah kalian mending bantu kami. Kami punya 12.000 pasukan, pasti menang.
kami punya ini nih, kami bisa ngasih jaminan pasti kita semua menang. Akhirnya Bani Quraidah ngebuka pintunya, akhirnya mereka mau membatalkan janji setia mereka dengan Nabi SAW. Dan akhirnya Bani Quraidah keluar. Disitulah nyampe berita ke Nabi SAW, stres. Para sahabat stres. Dari depan ada Quraisy 12.000. Dari belakang ada Yahudi Bani Quraidah. Wah, sahabat stres. Ketika itu satu orang ngebisikin yang lain, mereka hianat, kanan kiri, oh semuanya pada stres. Sahabat, kata Allah, masih ingat ayatnya surah Al-Ahzab, إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Ketika musuh kalian datang dari atas, dari bawah, dan ketika pandangan mata sudah tidak bisa lurus, dan hati sudah tersumbat sampai ke kerongkongan, udah sesek kaum muslimin udah dalam kondisi benar-benar takut. Dan apa yang terjadi setelah itu, karena Nabi SAW stres banget, beliau akhirnya apa coba? Tidur ya. Nabi SAW pas lagi stres banget, depan musuh, belakang musuh, ya udah akhirnya beliau tidur aja, pakai sorbannya dilepas, beliau tidur gini. Kalau beliau tidur tuh bukan beliaunya EGP, bukan emang gue pikirin, bukan, tapi beliau tuh mau menerima wahyu pada saat itu ya. Dan kaum muslimin pas lagi dipanah-panah, Sa'ad ibn Mu'az, bayangin, Sa'ad ibn Mu'az ketika lagi perang kayak gini, urat nadinya truk kena dan putus. Makanya kata guru biologi Arizal waktu SMA, wahai anak-anakku, kalau kalian mau bunuh diri jangan potong venanya, potonglah arterinya biar cepat mati. Jangan, astagfirullah, ngajarin yang gak bener ini guru biologi Arizal. Jadi kenapa? Karena yang terpotong dari Sa'ad ibn Mu'az adalah arterinya ya. Arterinya putus, yang namanya arteri itu memompa dari jantung ke seluruh tubuh, sehingga darahnya terus kepompa keluar, ngucur sampai nanti kita bakalan tahu hadis ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, arsy-Nya Allah sampai tergoncang gara-gara kematian Sa'ad ibn Mu'az. Ini saking agungnya ya akhi. Kalau ada orang soleh mati, itu langit dan bumi nangis. Dalilnya apa? Surah Ad-Dukhan, ketika Allah menceritakan, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانَ مُنظَرِينَ. Langit dan bumi tidak menangisi kematian Fir'aun. Artinya ayat ini bisa dibalik, kalau ada orang yang soleh, bisa langit dan bumi bisa nangis sebagaimana seekor pohon kurma ya. Pohon kurma nangis ketika ditinggalin Nabi SAW, padahal beliau masih hidup ya. Ditinggalin karena biasanya dakwah di pohon kurma, akhirnya beliau pindah dakwahnya di mimbar. Pohon kurma sampai nangis, apalagi ketika kematian Nabi SAW. Nah, Sa'ad ibn Mu'az kena, tapi beliau nggak langsung mati. Beliau doa, kalau ya Allah, Engkau tahu aku begitu senang berjihad di jalanmu ya Allah. Kalau Engkau tahu masih ada peperangan, tolong jangan matikan aku sebelum perang itu ya Allah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az masih hidup, dan dia bilang, ya Allah, jangan matikan aku sebelum aku puas dengan Bani Quraidah, karena mereka udah berkhianat kepada Nabi SAW. Akhirnya putus tangannya, tapi beliau masih bisa perang. Nah, ini Yahudi bawa pedang, bawa golok, bawa tombak, mereka rame-rame untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dari arah belakang. Ya, inilah ketika Nabi SAW lagi tidur, Allahu Akbar, bahagialah kaum muslimin, karena pertolongan Allah sudah datang. Apa coba pertolongan Allahnya? Kita gak nyangka-nyangka nih. Ibu dari Zubair bin Awam, namanya siapa, ada yang hafal? Kasih 10.000 deh, plus sama donat madu kalau benar. Ibu dari Zubair bin Awam. Ibu dari Zubair bin Awam. Nah, ibunya ini bibinya Nabi SAW, Sofiyah ibn Abdul Muthalib ya. Sofiyah ibn Abdul Muthalib, ingat nama-nama ini ya. Nah, Sofiyah kan lagi ada di rumahnya siapa? Hasan ya. Lagi ada di dalam rumahnya Hasan. Semua perempuan, ratusan perempuan tinggal di rumahnya Hasan karena rumahnya gede, bersama anak-anak kecilnya. Langsung Yahudi kan datang, rombongan datang. Seorang Yahudi datang ke rumahnya, naik ke benteng, lihat, perempuan dan anak kecil semua. Sofiyah bilang ke Hasan, satu-satunya laki-laki yang ada di rumah itu, Hasan, lawan dia. Kata Hasan apa? Kau kan tahu aku nggak bisa ngebunuh, aku takut, aku penakut. Kata
Sofia ya udah. Beliau hanya nyiapin ikat pinggang. Beliau ngambil tiang rumah ya. Tiang rumahnya entah dari besi atau dari kayu. Tiang rumah beliau pegang. Wih, kekuatan super apaan ini ya? Tiang rumah ditarik, dipegang. Ada Yahudi datang. Dah, langsung mati gitu, Masya Allah. Udah mati diapain? Kepalanya dipukulin lagi. Dah, sampai buntung itu kepalanya. Masya Allah, ini tiang rumah macam apaan sampai sekuat ini? Dan perempuan macam apaan ini? Sofia ibn Abdul Muthalib saking kuatnya. Sampai kita, punya pedang ya. Tongkat, digituin sekuat tenaga nggak langsung potong. Tapi ini Sofia pakai tongkat, yang namanya tongkat atau besi kan tumpul ya. Itu kepala Yahudi sampai buntung itu dipukulin. Tak. Ambil kepalanya, lemparin. Orang Yahudi ngeliat di rumah itu pasti banyak tentara kaum muslimin, mereka kabur ke belakang. Ya Allah, kabur. Inilah jadi penyebab kenapa umat Yahudi Quraisy nggak jadi ngebantuin umat muslim. Nggak jadi ngebantuin orang musyrikin. Jadi mereka takut. Wah, di rumah ini aja ada tentara super, apalagi di depan 3.000 pasti tentara Superman semua gitu ya. Dalam pandangan mereka. Akhirnya kaum Yahudi apa yang mereka lakukan? Mereka cuma ngirimin bahan makanan untuk kaum musyrikin. Unta nyampe 20. Jeruk. Dikirim makanan, nggak ada yang ngawal, cuma 1-2 orang paling yang ngawal ya. Cuman untuk ngasih bahan makanan ke kaum musyrikin, ke musuh Allah. Tapi di tengah jalan, dicegat sama orang Islam. Akhirnya makanannya dirampas. Harta rampasan perang halal bagi kaum muslimin ya, dirampas. Jadi kaum musyrikin nggak dibantu apa-apa dari Quraisy, ini gagal itu Quraisy. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberi pertolongan kepada Sofia ibn Abdul Muthalib. Kalau seandainya Allah nggak menakdirkan Sofia ngelakuin itu, apa yang terjadi? Umat muslimin dihancurin sama Yahudi, Islam nggak nyampe ke kita. Makanya ini Sofia punya jasa yang amat besar di perang Khandaq, ini luar biasa. Kekuatan super. Nah, Sofia anaknya siapa namanya tadi? Zubair bin Awwam. Ini luar biasa, kaget. Ternyata yang terkaya itu bukan Abdurrahman bin Auf ya. Di zamannya mungkin Abdurrahman bin Auf. Dengerin baik-baik. Kalau Riza punya uang 50 juta sekarang, di sini yang hadir lebih dari 50 orang ya, termasuk yang akhwat di belakang. Kalau masing-masing kalian dibagi 1 juta, seneng nggak? Seneng ya pasti insya Allah. Tahu nggak Zubair bin Awwam? Dalam Sahih Bukhari, bab keberkahan harta orang yang berjihad di jalan Allah. Sahih hadisnya, Zubair bin Awwam ketika meninggalkan warisan sebanyak 50.200.000 dinar ya. Dinar ya. Kalau 1 dinar itu 1,5 juta, udah ngalihin itu sama dengan 75 triliun 200 miliar. Itu harta kekayaannya Zubair bin Awwam, Masya Allah, luar biasa. Makanya ini ibu dan anak ini benar-benar sejalan. Ibunya luar biasa tangguh, anaknya juga tangguh. Makanya nggak heran kita tahu Zubair bin Awwam dijuluki sebagai penolong Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih ya. Zubair bin Awwam, setiap Nabi memiliki seorang penolong setia. Zubair adalah penolongku yang setia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Hebat dari kecil. Yang lain mah suka main kaleci, itulah istilah kitanya mah. Zubair dari kecil udah mainan kuda, panah. Kalau salah sama ibunya dipukul. Pamannya, kakak sama adiknya Sofia bilang, Sofia, kamu terlalu keras mendidik anakmu. Tidak, bukan seperti itu. Aku ingin mendidik anakku menjadi seorang kesatria. Makanya kenapa ini Sofia dan Zubair bin Awwam itu jadi orang yang luar biasa dalam jihad mereka. Ini manusia pertama, wanita pertama yang berhasil ngebunuh orang kafir ya, Sofia ibn Abdul Muthalib. Itu pertolongan pertama ya. Dari lewat Sofia ibn Abdul Muthalib, pertolongan kedua episode Nuaim ibn Mas'ud ya. Sekarang kita pindah scene, ke bagian orang-orang kafir. Pada suatu malam, seseorang yang kafir dengan nama Nuaim ibn Mas'ud, dia lagi duduk begini. Hati-hati, gak apa-apa ya. Nuaim ibn Mas'ud lagi duduk begini. Kemudian dia memandangi bintang di langit. Mau saya dilanjutin. Dia ngeliatin bintang. Dia mikir, Akhi, ada yang bisa bangunin desa sebelah sini? Bentar ya, maaf. Dia ngeliat bintang, Nuaim ibn Mas'ud ngeliatin bintang. Ini orang kafir, Nuaim ibn Mas'ud ini ya.
ngeliatin bintang, lalu dia bilang, "Ntar dulu, ngapain aku merangi Muhammad? Aku nggak punya kebencian terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku nggak punya kebencian terhadap agamanya. Kenapa aku ini orang cerdas? Kenapa aku harus melawan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kok aku nggak mikir dari dulu sih? Kenapa aku nggak masuk Islam dari dulu aja?" Akhirnya beliau, udahlah masuk Islam aja lah. Malam itu juga dia kabur dari pasukan kaum muslimin, langsung melewati Khandaq, melewati parit, menyelinap, langsung datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku sudah masuk Islam ya Nabi. Gak ada seorang pun yang tahu dari kaumku bahwasanya aku telah masuk Islam. Wahai Nabi, perintahkan kepadaku apapun akan aku laksanakan. Kata Nabi SAW, perang itu adalah tipu muslihat, tipu daya. Maka lakukanlah sebisamu untuk mengkocar-kacirkan semua pasukan. Dan inilah Nu'aim ibn Mas'ud adalah orang yang paling besar jasanya. Selain 3 orang tadi ya, Nu'aim ibn Mas'ud, Salman Al-Farisi, dan Sofia ibn Abdul Muttalib. Nu'aim ibn Mas'ud ini adalah orang yang paling besar jasanya dalam perang Khandaq. Apa yang dilakukan sama Nu'aim ibn Mas'ud? Bagaimana cara beliau memporak-porandakan? Minggu depan ya, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut sekarang sama materi yang penting. Kita nggak boleh ketinggalan, soalnya khawatir kalian apa? Ditakut-takutin. Jangan masih tahu nanti nggak rame mata. Oke, kita sekarang lanjut ke materi tentang kemusyrikan. Tolong akhi ya, sekarang lihat ini yang datang di sini sekitar 40 lebih ya. Nah, anak-anak yang biasa datang itu banyak kelas 1 yang main bola. Tolong nanti sampaikan materi ini, penting sekali ya. Penting banget. Ini dia. Sekarang kita masuk ke akidah sesi ketiga ya. Apa aja nih penyimpangan akidah yang ada pada diri kita? Kalau punya teman yang ngantuk di sini, alhamdulillah yang ngantuk udah pada beres ngantuknya. Kalau ada yang ngantuk, kelek-kelekin ya. Biar bangun, suruh cuci muka. Ini penting. Karena kalian tahu banyak SMP kalian tuh di pesantren ya. Yang pesantren di Indonesia kebanyakan justru yang paling banyak kesurupannya tuh di pesantren di Indonesia. Kenapa? Soalnya salah dalam menerapkan tauhid. Kalau kalian tahu ya, di pesantren di Jawa Tengah ada beritanya itu kesurupan massal. Kok bisa kesurupan massal? Bukankah mereka tuh pesantren, anak-anak kiai KB? Kenapa mereka pada kesurupan? Karena mereka salah dalam penerapan tauhid. Makanya kita penting untuk membahas tentang tauhid ini ya. Sekarang dosa syirik entah yang keberapa. Yang pertama Rizal bahas di minggu ini adalah pakai gelang, kalung, atau segala sesuatu yang dijadikan jimat. Ini dibagi jadi 2. Termasuk juga lele, apa lele? Ali-ali ya. Ali-ali, alis ya. Kalau bahasa Inggris ali-ali itu pakai S di ujungnya, alis. Oke. Ali-ali. Tahu itu kalau kita pakai jimat ya, ini harus dibedakan jadi 2 nih. Karena bahaya, termasuk power balance tuh ya. Power balance ya. Yang 500.000, udah bahas waktu kemarin. Ngasih tahu, alhamdulillah diterima. Order Riza ngasih tahu di Australia tahun 2002 pabrik power balance itu digugat sama para penggunanya. Makanya Ariza selama 3 tahun di Australia belum pernah ngelihat ada seorang kafir pun yang pakai power balance. Kenapa? Mereka tahu yang namanya power balance itu tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada apa-apanya itu. Digugat. Kalian bisa baca di Google ya, Mbah Google, terus type ketik ya. Tahun 2002 pabrik power balance digugat. Nanti bakalan ada beritanya. Ternyata pabrik power balance bilang apa? Kami membuat power balance ini memang bukan untuk kesehatan. Kami mah cuma buat ini sebagai tren. Tapi orang yang mempromosikannya terlalu berlebih-lebihan sehingga para masyarakat mengira power balance itu untuk kesehatan. Padahal kami buat ini hanya untuk ini aja gaya doang. Gak ada yang namanya inframerah dan lain-lain gitu. Alhamdulillah jelas. Jadi orang-orang kafir di Australia gak ada yang pakai power balance. Orang Islam malah pada pakai. Apalagi yang bajakan teh yang 22.500 teh gini. Ya mending apal lah di harganya gini. Itu ya, itu lebih palsu lagi, bahaya. Kenapa? Karena pakai jimat itu bisa dibagi menjadi 2 tipe. Pertama, orang yang pakai jimat. Nah, Riza misalnya pakai jimat ya. Anggap ini jimat ya, jimat. Wah, apa pegang ini. Terus Ariza bilang di dalam hati,
atau bilang di depan kalian, insya Allah dengan jimat ini AA bakalan selamat dari berbagai macam musibah. Kalau Arizal bilang insya Allah dengan jimat ini AA bakalan selamat dari berbagai macam musibah, tetap syirik. Tetap syiriknya tapi syirik kecil. Tapi kalau Arizal bilang ini jimat, kemanapun aku berada aku akan selamat, itu langsung jadi murtad, jadi syirik akbar. Jadi yang namanya jimat, mau pakai insya Allah, mau pakai nggak insya Allah, tetap syirik. Bedanya, kalau kita pakai insya Allah, syirik kecil. Kalau kita nggak pakai insya Allah, syirik akbar. Ekstrim banget. Sekarang gimana dong kalau misalnya Arizal mimisan pakai daun sirih? Nah, kalau itu daun sirih itu ada hubungan langsung dengan penyumbatan darah. Sehingga boleh kita pakai daun sirih, itu bukan jimat daun sirih ya. Daun sirih Arizal masukin ke hidung terus bilang insya Allah dengan daun sirih ini sembuh. Boleh kalau daun sirih. Arizal lagi batuk, jeruk nipis pakai kecap kamu ya itu terus diminum, itu nggak ada masalah. Insya Allah dengan kecap jeruk nipis ini saya bisa sembuh dari berbagai macam kebatukan gitu ya. Itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau jimat ada hubungannya nggak? Arizal sakit jantung bahasa Inggrisnya apa? Sakit liver bukan ya? Sakit jantung. Aduh, masya Allah. Sakit jantung pakai karet gelang, ada hubungannya nggak? Nggak ada. Jadi mau pakai insya Allah, mau nggak pakai insya Allah, tetap ini syirik, nggak boleh ya. Itu pertama. Dalilnya apa? Udah terlalu banyak dalam hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad sahih. Barang siapa yang menggantungkan jimat, tamimah, maka dia telah berbuat syirik ya. Tapi tadi dibedain jadi dua. Kalau kita percaya jimat ini sebagai pembawa keselamatan, kita syirik akbar. Kalau kita masih menganggap Allah lah pemberi keselamatan, tapi Allah nolong aku lewat jimat ini, tetap aja syirik, tapi syiriknya syirik kecil. Udah, nggak boleh, total nggak boleh yang namanya jimat mah. Termasuk jimat pakai ayat-ayat Quran. Ini nggak boleh. Inilah yang terjadi di pesantren-pesantren. Kenapa di pesantren-pesantren Jateng, Jawa Tengah? Pesantren Jawa Tengah itu banyak yang kesurupan. Soalnya mayoritas studennya, santri, mereka punya kalau nggak di kantong, di dada, di kerudung, atau mungkin punten ya. Ada yang berani-beraninya nyimpennya di CD. Apa tuh CD? Wow. Ya ngerti lah ya kalian. Di pakaian dalamnya disimpan itu ayat-ayat Quran. Ini penghinaan, demi Allah ini penghinaan. Mereka nyimpan ayat Quran itu untuk menjadi jimat. Al-Quran kalau mau buat musir setan itu dibaca, bukan disimpan di tulisan langsung disimpan di badan kita, itu nggak akan ngefek ya. Nah ini nggak boleh loh. Kenapa sih ada yang ngebolehin? Kenapa sih ada yang ngebolehin Quran pakai jimat? Ada loh ulama yang membolehkan jimat pakai ayat-ayat Quran. Dalilnya apa? Dalilnya adalah seorang sahabat yang punya 10 anak. Ya, 10 anak. 9 anaknya otaknya encer. Diajarin ngaji a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pada hafal yang 9 orang ya. Tapi satu anaknya nggak hafal-hafal. Karena itu sahabat ini berinisiatif, ya udah deh, bagi anakku yang kurang cerdas ini aku buatkan tulisan berupa doa-doa untuk musir setan, lalu digantungkan ke ininya, ke lehernya. Tapi kalau kita baca syarahnya, syarah itu penjelasan hadis ini ya, sahabat ini nyimpen kalung Quran di sini bukan untuk jadi jimat, tapi biar anaknya ini kalau dia kedatangan setan dia langsung bisa baca begini. Paham nggak? Paham. Kan kalau anak yang 9 mah hafal. Jadi kalau ada musuh langsung ciu keluar gitu ya langsungnya. Tapi anak ini nggak hafal. Jadi kalau ketemu setan langsung dibaca begini. Bukan berarti kalau ketemu setan, ya Allah, nggak akan bisa. Nggak akan ngefek. Paham nggak? Jadi boleh nggak pakai jimat yang terbuat dari Quran, ayat-ayat Quran? Nggak boleh. Yang boleh ayat Quran adalah dibacakan dengan penghayatan. Aduh, masya Allah, kalau kalian tahu ya, Al-Quran ini bisa jadi obat segala penyakit lah. Termasuk obat-obat penyakit yang belum ditemukan obatnya, seperti AIDS, ya. Terus penyakit-penyakit yang baru lah, itu bisa jadi obat Al-Quran. Tapi ingat, bukan dengan cara yang dibakar, terus dijadiin sirup, diminum, insya Allah penyakit hilang, nyawa juga melayang ya. Kalau kayak gitu, bukan dengan gitu, tapi dibacakan, boleh di hadapan air, kita bacain ayat-ayat Allah dengan penuh keikhlasan dan penghayatan.
sekarang, saya sakit, banyak orang datang ke saya ngebacain Quran nggak sembuh-sembuh. Coba tanya yang ngebacain Qurannya, ngerti kagak? Oh, saya nggak ngerti, tapi kan tajwid saya bagus. Tajwid itu emang udah bagus. Tapi orang yang efeknya lebih besar tuh kalau ngerti dan dihayati. Itu baru efek Al-Qur'annya bener-bener dalam. Makanya kalau kalian sakit, minta ke teman kalian yang soleh, yang udah khusyuk sholatnya, bacain Al-Fatihah, sembuh insya Allah. Tapi harus di depan orangnya. Sekarang nggak nyambung gitu ya. Orang sakit di Jakarta, kita di DT Al-Fatihah, wing, dikirim ke Jakarta berapa kilometer per jam gitu ya. Nggak akan nyampe itu ya. Jadi kalau kita mau baca Al-Fatihah itu harus di depan orangnya yang sakit. Paham? Itu pertama ya, jimat dengan ayat-ayat Quran. Alhamdulillah. Masih siapa ya? Alhamdulillah ya, nanti apa dinanya pas kita jawab insya Allah dibahas ya. Oke, kedua kelas adalah tatoyur. Tatoyur ini kita mempercayai sesuatu yang gak ada hubungannya dengan kenyataan. Misalnya Aiza lagi jalan lalu ketemu sama kucing hitam kayak Kakashi Sensei dong. Selalu aja Aiza bahas itu ya, soalnya film Naruto ini ngerusak akidah di episode 8 tuh ya. Bentar, Aiza ulang lagi. Ketika Kakashi Sensei janjian dengan Sakura, Naruto dan Sasuke di waktu duha, mereka janjian untuk latihan aura. Auranya aja udah syirik gitu ya. Di tengah jalan si Kakashi Sensei ketemu sama kucing hitam. Akhirnya Kakashi pindah ke lewat jalur lain sampai baru datang waktu duhur. Ditanya sama Naruto, Kakashi Sensei, kenapa kok datangnya telat? Oh maaf, tadi pas aku datang ada kucing hitam melewatiku, jadi aku harus pindah ke jalur lain. Itu nggak ada hubungannya kucing hitam dengan kecelakaan kita. Kalau kita nabrak kucing, salah kucing, nggak lihat lampu merah gitu ya. Salah kucing, nggak usah nyalain siapa-siapa. Nah jadi itu ya, nggak ada hubungannya burung lagi terbang ke kanan aman, ke kiri celaka, nggak ada hubungannya sama sekali. Termasuk tatoyur itu adalah orang yang menganggap bahwasanya setiap malam Jumat roh-roh ibu bapak kita hidup lagi, ngetok pintu rumah untuk dibacain surat Yasin. Itu jelas sekali itu tatoyur plus tahayul. Nggak boleh itu ya. Itu ke-12 tatoyur. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada yang namanya tatoyur, tiaroh ya. Dan ya tidak ada yang namanya tiaroh. Tiaroh itu tadi tatoyur ya. Itu ke-12 dan ke-13 adalah keyakinan bahwa Allah ada di mana-mana. Ini yang harus dihati-hati. Ihsan mana Ihsan? Hah? Sakit? Ihsan dua-duanya? Hah? Lagi sakit? Oh, sibuk ya. Kalau yang satu lagi kan sibuk. Oh, kagak sibuk. Ini nanti sampein ya. Karena Ihsan kemarin udah nanya pertanyaan yang emang harus dibahas. Itu pertanyaannya bagus. Karena udah sering nular di kalangan para jil, jaringan iblis liberal ya. Karena ini pertanyaannya udah sering tersebar. Kita tahu Allah ada di mana? Di atas ars. Ini bumi kita, di atas bumi ada langit pertama. Dan dari langit pertama ke langit kedua, langit pertama dibandingin langit kedua itu bagaikan dirham di tengah padang pasir. Ya. Itu langit pertama dibandingin langit kedua bagaikan dirham di padang pasir. Dan langit kedua dibandingin langit ketiga bagaikan dirham di padang pasir. Langit ketiga keempat sama sampai ke langit ketujuh dibandingkan kursi Allah bagaikan dirham di padang pasir. Dan dari kursi Allah, di atas kursi Allah ada samudra air. Di surat Hud kalian bisa baca ya, di atas kursi Allah itu ada samudra air dan di atas samudra air ada arsy. Dan kursi Allah dibandingkan arsy-nya Allah itu bagaikan dirham di padang pasir. Kita sekecil apa? Makanya kalau kita berbuat maksiat malulah. Sering nyampaikan hadis ya. La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsal jibali tihamata bidha fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Qalat Tawbat ya Rasulullah sifhum lana jarrihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza qalu bi maharimillahi tahakkuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah,
Aku tahu banyak dari umatku yang datang di hari kiamat membawa pahala sebesar pegunungan Tihamah. Pegunungan Tihamah ini lebih dari 3 kali lipat besarnya Gunung Uhud ya. Mereka datang di hari kiamat membawa pahala sebesar pegunungan Tihamah. Kemudian Allah menjadikannya pahala tersebut dijadikan bagaikan debu yang berterbangan. Hilang, lenyap. Kemudian sahabat Sauban nanya, ya Rasulullah, kok bisa begitu? Siapakah mereka ya Allah? Kami nggak ingin kami termasuk golongan mereka. Dan kami nggak sadar. Kata Nabi SAW, apa? Mereka adalah saudara-saudara kalian. Ikhwanukum. Mereka dari golongan kalian sendiri. Dan mereka rajin sholat malam sebagaimana kalian rajin sholat malam. Tapi setiap kali mereka sedang sendirian, mereka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Subhanallah, kita banget gitu. Kita kan sering maksiat ketika kita lagi sendirian. Padahal kita tahu Allah ada di atas ars. Allah sebesar apa ya akhi? Bumi dibandingin langit pertama bagaikan koin di padang pasir. Langit pertama ke langit kedua sampai ke langit ketujuh. Kursi Allah dibandingin ars bagaikan koin di padang pasir. Sekarang Allah pencipta semuanya. Ketika kita maksiat, kita lagi memaksiati siapa itu ya Allah? Malu, mata kita udah kotor, telinga kita udah kotor ya. Karena itu ini ya Allah, maaf ini agak menyimpang sedikit, cuman ini pembahasan yang penting. Kita harus takut kalau kita berbuat maksiat ya. Malulah minimal gitu. Kita lagi main laptop, kita tahu di asrama udah ada peraturan gak boleh main laptop kecuali ba'da asar. Setiap kali kita main laptop kita dosa. Ya dosa, istighfar ke Allah, ya Allah, aku tahu ini dosa tapi aku belum bisa meninggalkannya ya Allah. Gak akan nyebarin kalian aibnya, males, Rizal jujur aja ya, males ngurusin kalian setiap anak SMS ke guru gitu. Ustaz, ini ada ini main laptop, gak perlu Rizal ngelakuin itu. Kali aja sendiri aja takut sama Allah ya. Allah ada di atas arsy. Itulah Tuhan kita. Allah nggak ada di mana, bukan Allah tuh ada di mana-mana. Soalnya kalau kita bilang Allah ada di mana-mana, berarti kita lagi injek Allah dong. Berarti kita lagi pakai baju yang di dalam baju kita ada Allah dong. Bukan. Allah satu di atas arsy, ya. Tapi kita nggak boleh menyamakan Allah dengan manusia. Jadi kalau misalnya Arizal duduk di atas kursi, kalian tarik kursinya, Arizal jatuh nggak? Jatuh. Jadi kalau Arizal udah siap-siap kuda-kuda ya, jadi udah ditarik juga masih gini aja. Tapi kalau Arizal duduk di atas kursi, kursinya diambil jatuh. Tapi Allah, walaupun Allah ada di atas arsy, bukan berarti kalau arsy diambil Allahnya jadi jatuh. Enggak boleh menyamakan Allah dengan manusia. Jadi nggak boleh kita bilang gini, kalau Allah ada di atas arsy, berarti Allah butuh tempat dong. Banyak yang suka nanya kayak gini. Nggak boleh mikirin kayak gitu ya. Udah percaya aja Allah ada di atas arsy, kita beriman, beres. Simpel gak sih? Simpel banget. Maksudnya kalian punya loh guru yang ngajarin akidah yang kurang sesuai, ada. Bukan Ustaz Tony, jelas Ustaz Tony adalah Ustaz di DT ini yang tahu paling bagus akidahnya. Ya, cuman ada yang ngajarin kalian yang akidahnya kurang sesuai. Ini parah. Maksudnya kajian akidah. Allah ada di mana? Di atas arsy. Boleh bilang kita Allah tuh ada di atas langit, boleh juga ya, karena arsy kan di atas langit, boleh. Ketika seorang hamba saya ditanya Allah ada di mana, fis sama, maksud fis sama tuh bukan di dalam langit, tapi maksudnya di atas, di tempat yang tinggi, maksudnya di atas arsy, itu boleh. Kita bilang Allah ada di atas langit, paham ya? Itu. Dan ke-14 adalah ini ya Allah, kalau seandainya Allah nggak mengampuni kita ya. Ke-13, ke-14. Sumpah dengan nama selain Allah. Ini banyak. Demi Allah, demi Rasulullah. Kalian tahu nggak sumpah Tri Satya? Ada ya? Di situ tuh ada sumpah demi amanat kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada lihat ya. Itu udah sumpah demi selain Allah loh. Kalau kita, misal, aku punya teman waktu dulu di Australia, orang Islam, dia sambil main-main, biasalah orang suka R&G ya. Lagu yang paling jelek banget tuh R&B ya. Dia lagi ngomong ke teman Arizal, teman sesama teman bilang, I swear Jesus, katanya apa? Aku sumpah demi Yesus. Oh, cuman main-main, katanya gitu. Hati-hati. Kalau kita sumpah demi selain Allah, main-main, itu berarti syirik kecil. Tapi kalau kita sumpah demi selain Allah, dan kita mengagungkan apa yang kita sumpahin, itu jadi syirik akbar. Misalnya Arizal sumpah demi Nabi Isa. Ini hanya misalnya ya. Sumpah demi Isa, dan Arizal tuh mengagungkan Nabi Isa, gak semestinya. Karena kita mengagungkan Nabi Isa sebagai seorang Nabi dan Rasul.
Tapi nggak boleh menganggap Nabi Isa itu agung melebihi Rasul gitu ya. Kalau Arizal sumpah demi Isa sambil diagung-agungkan melebihi batas yang wajar, maka itu menjadi syirik akbar. Hati-hati ya. Dan yang ke-15 ini yang paling penting, tolong semuanya ini sebagai penutup, kalian harus konsentrasi kuat ya. Tadi aja kita baru, aduh, kalau kalian tahu ada orang di sini yang siap-siap mendebat Arizal tadi. Alhamdulillah nggak ada sekarang lah ya. Cuman Arizal tahu ada yang udah siap-siap mendebat Arizal tentang masalah ini. Negara Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Islam. Paham ya? Indonesia ini adalah negara Islam. Oke? Jangan pernah bilang Indonesia ini negara kafir. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Tolong ini jaga baik-baik karena kalian semua kalau kalian udah kuliah pasti bakalan banyak orang-orang yang mendakwahkan kesesatan ini. Pasti banyak ya. Jadi konsentrasi, minta kalian konsentrasi khusus 5 menit akhir ini. Bisa? Allah berfirman, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Ini jangan dipahami letterlock banget. Jangan dipahami begitu aja. Harus dirinci. Indonesia ini orang yang mayoritasnya Islam. Presiden kita Islam bukan? Islam. Syarat jadi presiden di Indonesia adalah bisa baca syahadat. Syarat utama jadi presiden adalah bisa baca syahadat. Negara apa yang lebih mulia daripada di Indonesia, akhi? Di Indonesia ini sampai orang-orang miskin kebagian kompor, coba. Gak ada di dunia ini negara yang presidennya kebagian kompor ke masyarakat miskin. Gak ada, cuma di Indonesia. Cuman emang pas ke bawah, ada yang ngambil kompornya. Entah hilang di mana. Orang kecelakaan gitu ya, dicuri sama kerak atau apalah ya. Itu yang sering terjadi di jalan. Tapi ini Indonesia ini negara mulia Islam. Nah, syariat Islam teragung itu apa? Syahadat. Ingat nih. Syariat Islam teragung apa pertama? Syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, keempat, puasa. Kelima, naik haji. Nanya di Indonesia ada nggak yang dilarang dari 5 itu? Nggak ada. Di Indonesia dibolehin syahadat, di Indonesia dibolehin sholat, di Indonesia dibolehin zakat, di Indonesia dibolehin puasa, di Indonesia boleh haji, bahkan diurusin sama Departemen Agama. Indonesia ini adalah negara yang menerapkan mayoritas syariat Islam. Memang belum seluruhnya, betul. Nah, Indonesia pakai UUD ya. Tapi Indonesia ini di dalam UUD-nya banyak sekali syariat Islam yang diterapkan di Indonesia ini. Jadi Indonesia ini negara Islam. Nggak boleh bilang Indonesia negara kafir. Memang tapi belum sempurna, seperti yang belum diterapkan apa? Hukum rajam. Hukum apa? Kisos. Belum diterapkan. Tapi ingat, pemerintah ini dibagi menjadi 3 tipe. Nah, ini yang paling penting ini ya. Hafal ini 3 tipe pemerintah ini. Pertama, pemerintah yang tidak menerapkan syariat Islam, alasannya apa? Misalnya ya, gini. Ini langsung dialog sama presiden, misalnya ya. Presiden YBS, misalnya. YBS ya. Malah nggak bilang SBY karena ini lagi drama ceritanya. Ahmad berdiri, Mat. Oke, alhamdulillah. Ini Presiden Yahmat Bambang Susilo, misalnya. Kenapa ceritanya jadi presiden, oke ya? Nah, ini nih, kita harus tahu 3 golongan pemerintah, ya. 3 golongan pemerintah. Yang pertama bisa dibilang kafir, yang kedua tetap Islam, yang ketiga dimaafkan. Oke, pertama, nanti amat. Nah, begini, ini hanya misal biar kalian lebih paham ya. Wahai Pak Presiden, kenapa engkau tidak menerapkan Quran dan hadis di negara Indonesia ini? Kenapa sih alasannya? Jadul. Al-Quran jadul. Ini aja misal kalian ngerti, Ahmad ini hanya acting. Terus Al-Quran jadul katamu? Wus, dia bilang Al-Quran ini udah nggak zaman lagi. Kamu nggak percaya Quran ini yang terbaik? Iya. Bahaya sekali. Nah, kalau misalnya presiden kita ditanya, Pak, kenapa engkau nggak mengamalkan syariat Islam? Terus dia jawab, Quran ini jadul. Quran ini nggak ngetren buat zaman sekarang. Itu baru kafir. Tapi presiden kita, demi Allah, maksudnya itu cuma acting ya. Ya kalian ngundang perhatian kalian dulu. Yakin kalau kita datang ke Presiden SBY terus kita tanya, Pak,
kenapa Bapak nggak menerapkan syariat Islam di Indonesia ini secara sempurna? Pasti alasannya bukan karena dia nggak percaya Quran. Pasti dia bakal bilang gini, aduh, saya percaya sekali Al-Quran adalah yang paling baik. Al-Quran ini paling baik, saya yakin. Tapi emang saya belum sanggup mengamalkan seluruhnya. Orang semacam ini nggak kafir, sepakat ulama. Kalau alasannya yang pertama ya, Quran ini jadul, Quran ini udah ketinggalan, Al-Quran ini nggak bener. Kalau itu baru jadi kafir, itu baru kafir. Tapi golongan kedua adalah golongan yang ketika ditanya, kenapa kamu nggak menerapkan syariat Islam? Terus dia jawab, saya percaya syariat Islam ini yang terbaik, cuman ada berbagai macam alasan sehingga aku nggak bisa menerapkannya secara sempurna. Orang semacam ini berdosa, dosa besar, tapi tidak kafir. Namanya fasik, ya, fasik ya, dosa besar tapi nggak kafir. Tipe yang ketiga adalah orang yang benar-benar nggak punya kemampuan menerapkan syariat Islam. Misalnya kita tanya Presiden SBY, kenapa Bapak nggak mengamalkan syariat Islam sih? Terus dia bilang, aduh, kalau saya ngamalin syariat Islam, saya punya keyakinan saya pasti bakalan dibunuh dan pasti banyak kekacauan. Orang semacam ini, maka dia dimaafkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Raja Najasyi. Dia seorang raja, bukan raja. Tadi Ariza baru bilang Raja Najasyi ya. Dia seorang raja di negeri apa? Habasyah. Di negeri Habasyah, dia seorang raja yang masuk Islam. Bahkan itu para ulama sudah memastikan bahwasanya Raja Najasyi ini Islam ya. Cuman Raja Najasyi menerapkan syariat Islam nggak? Enggak loh. Seumur hidupnya dia nggak menerapkan syariat Islam di negaranya. Kenapa? Karena mayoritas umatnya di negara Habasyah itu, Habasyah masih Kristen. Kalau dia menerapkan syariat Islam, dia pasti bakalan dibunuh. Tapi Nabi SAW ketika tahu Raja Najasyi meninggal, Nabi SAW bilang apa? Mari kita sholatkan saudara kita yang meninggal tersebut. Artinya Raja Najasyi itu Islam. Dia nggak menerapkan syariat Islam karena emang kalau dia menerapkan dia bisa dibunuh. Nah, orang yang ketiga dia dimaafkan. Nah, posisi presiden kita itu kalau nggak yang nomor 3, nomor 2. Jadi kita harus tahu bahwa Indonesia ini negara Islam ya. Sekali lagi Ariza ngulangin ya. 3 tipe pemerintah. Pemerintah pertama, kalau kita tanya kenapa engkau tidak menerapkan hukum Al-Quran dan hadis di Indonesia ini, terus dia bilang, oh Quran mah jadul. Nah, kalau alasannya begitu, kafir. Tipe yang kedua, kalau kita tanya, weh pemerintah, kenapa engkau nggak mengamalkan syariat Islam? Dia bilang, aduh, saya yakin syariat Islam adalah yang terbaik, tapi berbagai macam halangan sehingga saya belum bisa mengamalkannya. Sanggup sih sanggup ya, cuman dia rada-rada gimana gitu ya, ada pertimbangan, ada pertimbangan aja dia nggak ngelakuin, itu dosa besar. Tapi kalau yang ketiga mah sampai terancam dibunuh. Nah kalau yang ketiga itu dia dimaafkan, bahkan masuk surga insya Allah. Paham? Alhamdulillah, itu 5 syirik ya. Sekali lagi, pertama tentang jimat, termasuk jimat Quran nggak boleh ya. Kedua, tapoyur ya, kucing hitam, burung hantu, ada orang mati. Burung perkutut, ada apalah ya, bulan Safar, bulan Sial, angka 13, ada kupu-kupu, ada tamu. Makanya di Australia itu nggak ada hotel lantai 13, adanya hotel lantai 11A, 11B, 12A, 12B, 14 langsung. Aneh orang Australia tuh. Mereka nggak ada hotel lantai 13 loh, nggak ada. Itu tapoyur ya, itu termasuk ke dalam tahayul ya. Ketiga, apa tadi ketiga teh? Ini pertama tentang jimat, kedua tentang tapoyur atau tahayul, ketiga yaitu kita ngaku Allah ada di mana-mana. Seharusnya Allah ada di mana? Di atas arsy. Tapi kita jangan ngebayangin Allah butuh sama arsy gitu ya. Kalau arsy dicabut Allahnya jatuh, jangan, nggak boleh menganggap kayak gitu. Ke-14 tadi tentang sumpah selain nama Allah. Ke-15 menghukumi selain dengan Al-Quran gitu ya, menerapkan syariat yang nggak Quran dan Sunnah secara sempurna. Tadi rinciannya 3 ya, kalian udah enak mungkin ya, udah diulang-ulang terus. Alhamdulillah, maksimalin karena kita mulainya jam 4 lebih, jadi maksimal sampai 13 menit lagi. Setelah itu Arizal boleh ngobrol sampai jam 6 sore bagi yang mau privat ya. Nah, bagi yang mau dapat saran-saran duniawi seperti gimana cara olahraga,
Gimana cara Ariza bisa lari 20 menit tanpa berhenti gitu ya? Asalnya Ariza gendut banget, musuh jadi segede gini gitu ya. Jadi bisa lari 3 menit, 6 menit, 12 menit, 20 menit. Atau lain-lain boleh nanya nanti Pak ada mentoring ya. Oke, 13 menit. Pertanyaan pertama ada satu wish. Bunai ya my son. Come on brother. Ya Bunai. Itu kan demi Allah, dia pakai demi Allah. Tapi bohong ya? Kalau kita begini ya, kita kalau sumpah hanya boleh demi Allah dan harus jujur. Ya, nggak boleh nggak jujur. Kalau misalnya ini Ariza, misalnya ini HP Ahmad ya, Ariza curi, disembunyiin di tangan, disembunyinya misalnya ya. Terus Ahmad bilang, kau nyuri HP saya ya? Kata Ariza, enggak, demi Allah Ariza nggak nyuri gitu ya. Demi Allah Ariza nggak nyuri. Itu pakai sumpahnya pakai demi Allah, benar. Tapi dia bohong, dapat dosa juga. Tapi dosanya bukan dosa syirik. Tapi sama ini termasuk salah satu dosa yang besar sekali. Sumpah demi Allah tapi bohong. Itu sumpahnya besar sekali dosanya. Ya. Apalagi sumpah demi Rasulullah. Wah, lebih besar dosanya. Kita nggak boleh sumpah demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Hanya boleh demi Allah. Ya. Kalau Allah di Quran sering sumpah demi buah zaitun, demi bukit Tur, demi namamu, demi jiwamu, wahai Muhammad, demi apa lagi? Demi bintang, demi Tuhanmu, demi Ka'bah, itu semua, demi Baitul Ma'mur. Itu mah hanya Allah yang boleh sumpah selain. Jadi kalau kita sumpah harus demi Allah aja. Kalau Allah boleh sumpah demi apapun yang Allah inginkan, gitu ya. Jadi kita nggak boleh demi, kita lagi ngobrol demi Ka'bah, nggak boleh, dosa. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua yang dari Akhwa tentang dukun ya. Assalamualaikum Marizal, bagaimana hukumnya bila orang dalam menyelesaikan masalah pergi ke dukun atau tempat-tempat bertuah dengan alasan ikhtiar, tapi tetap mintanya ke Allah. Tetap kalau kita datang ke dukun, walaupun hati kitanya tawakal ke Allah, tapi kita datang ke dukun 40 hari nggak diterima sholat kita. Ya, 40 hari. Kalau kita datang, walaupun kita bilang insya Allah kita bakalan ikhtiar, itu ikhtiar. Saya lagi pergi ke dukun sebagai ikhtiar saya, tetap itu syirik. Sholatnya nggak diterima 40 hari. Tapi kalau sampai percaya apa yang dikatakan dukun, menurut sebagian ulama, dan inilah pendapat yang benar ya, kafir. Ada hadis sahih riwayat Ahmad, barang siapa mendatangi kahin atau dukun, lalu bertanya dan percaya apa yang dia omongkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad kepada Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita percaya sama dukun, jadinya murtad kita. Kalau nggak percaya, sekedar datang doang, 40 hari sholat kita nggak diterima. Tapi masih tetap harus sholat ya. Jangan sampai 40 hari sholatnya nggak diterima, ya udah nggak usah sholat aja selama 40 hari dong. Hati-hati, karena kalau nggak sholat sekali, kata Syekh Utsaimin dan Ibn Baz, kafir orang yang nggak sholat walaupun cuma sekali, ninggalin sholat dengan sengaja ya, itu kafir ya. Jadi tetap kita wajib sholat, cuma selama 40 hari kita sholat nggak diterima sholat kitanya, paham ya? Jadi itu dukun nggak boleh sama sekali. Ada SMS lagi, Arizal mau tanya, kira-kira kalau jadi presiden bagusnya dipimpin ikhwan yang udah berumah tangga atau yang belum? Gimana ya? Presiden harus yang udah berumah tangga atau belum? Gimana jawaban kalian? Jawaban Arizal nggak tahu ya. Oke, beres. Gimana, tapi nggak ada syarat jadi berumah tangga dulu ya? Nah, pikir dulu. Apa? Nah, Nabi Yusuf ketika jadi gubernur Mesir kan belum nikah ya? Yusuf tuh belum nikah Nabi Yusuf. Jadi syaratnya emang orang yang bertakwa, akidahnya lurus ya, punya kemampuan memimpin, soleh. Kalau nikah itu belum tahu menjadi salah satu syaratnya harus nikah dulu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Maksimal sampai berapa menit lagi? 13 ya? Tadi 13, sekarang 13 lagi. Maaf, 8 menit lagi ya. Oke, maka? Bagaimana hukumnya seorang yang nonton sepak bola, iya, dan orang yang main bola
kan dia memperlihatkan auratnya. Sementara penonton juga kan melihat auratnya. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Ini udah masuk ke dalam wilayah fikih. Kalau wilayah fikih emang rawan sekali perbedaan pendapat, oke? Jadi kalian siap ya? Siap. Oke, gini. Bagi orang yang berpendapat bahwasanya paha itu bukan aurat, paha laki-laki ya. Kalau paha perempuan mah jelas aurat itu mah. Jangan digoyang gitu. Paha laki-laki. Oke, Ariza menyampaikan satu hadis riwayat Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda, paha itu adalah aurat. Ya, paha itu adalah aurat. Tapi di hadis riwayat Bukhari juga Nabi SAW pernah lagi duduk di pinggiran sumur. Kemudian kakinya diangkat kakinya ya, diselonjorin ke sumur dan diangkat roknya, sarungnya diangkat sampai kelihatan pahanya, Datang Abu Bakar, ikut-ikutan gerak Abu Bakar, kelihatan pahanya juga. Datang Umar, ikut-ikutan, jadi tigaan ngeliatin paha gitu ya. Terus datang Utsman bin Affan, pas datang Utsman langsung ditutupin. Tapi alasan ditutupinnya bukan karena aurat, alasannya karena Utsman tuh orangnya pemalu. Sampai-sampai Utsman kalau mandi pakai baju ya, itu Utsman bin Affan. Nah, di hadis yang lain Nabi SAW dalam hadis sahih dalam hadis sahih dalam Fathul Bari, jilidnya jilid ke sekitar jilid 5 terjemah cetakan Pustaka Al-Azam tahun 2010 ke 10 ya. Terus dihafal itu. Itu Nabi SAW pas lagi di Khoibar, beliau jalan-jalan sambil ngangkat sarungnya sampai kelihatan pahanya, jalan-jalan begini di tengah masyarakat. Beliau memperlihatkan pahanya, gitu ya. Nah dari sini makanya ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang paha itu aurat, ada yang bilang paha itu bukan aurat, ya. Karena emang kalau dilihat dari sisi hadis emang itu kayak bertentangan gitu. Jadi susah mengkompromikannya bagaimana. Jujur kalau Ariza berpendapat paha itu bukan aurat bagi laki-laki ya. Jadi Ariza mah kalau nonton bola melihat orang yang itu pahanya kelihatan, bagi Ariza nggak dosa. Ya, tapi bagi kalian yang menganggap bahwasanya paha itu aurat, otomatis kalian nonton bola dosa, gitu ya. Jadi jawabannya tergantung keyakinan kita, karena dua-duanya punya dalil, ya. Dan dalilnya dua-duanya sahih, nggak bisa dipaksain. Nanti misalnya Hendy lagi jalan-jalan pakai celana pendek, terus si Ahmad bilang, Hendy itu aurat tuh paha, terus Hendy bilang, tar dulu, aku punya 2 hadis. Wah, pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya gitu ya, ngeluarin 2 hadis. Udah, Handi punya dalil ya, udah beres, jangan gelut. Gara-gara kelihatan pahanya disembelih pahanya, wah, ekstrim banget itu ya. Oke, pertanyaan ketiga, mau nanya saat sujud Oke, nah pertanyaan terakhir ngatur semua, 1, 2, 3. Oke, bagus. Dan pertanyaan yang keempat dari Afat, pertanyaan dari Afat dulu ntar ya. Assalamualaikum, mau nanya, saat sujud paling dekat dengan Allah itu gimana? Di dekat bayi biasanya ada palakiyah seperti bawang putih, peniti, gunting, itu bagaimana? Baca Yasin lalu ada air putih yang setelahnya diminum itu gimana? Orang sakit yang minta air doa kepada Ustaz itu bagaimana? Oke, ini ada 4 pertanyaan ya. Nah, insya Allah Ariza bahas semuanya. Singkat, tapi ada dalilnya, oke? Pertama, saat sujud paling dekat dengan Allah itu bagaimana? Bukan berarti kalau kita lagi sujud Allah jadi nempel sama sejadah kita, bukan ya. Maksudnya adalah kedudukan kita tuh jadi dekat banget sama Allah. Kenapa? Karena pas kita sujud, kita lagi paling menghambakan diri. Allah makin cinta sama kita nggak kalau kita tawadu? Iya. Nah pas kita lagi tawadu, Allah makin cinta, makanya kedudukan kita makin dekat dengan Allah. Bukan berarti Allahnya jadi turun dari atas arsy masuk ke sejadah kita, bukan ya. Jangan dipahami seperti itu. Allah tetap di atas arsy. Dan maksud dekat di sini adalah kita jadi makin dicintai sama Allah. Ya, paham ya? Pertanyaan pertama tentang sujud. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan bayi yang disimpan bawang putih, peniti, gunting dan lain-lain? Tergantung. Kalau emang si bayinya suka makan bawang putih, boleh-boleh aja. Silakan, bayinya suruh makan bawang putih boleh. Jadi terapnya bau gitu ya. Kalau sendawa. Oke. Tapi kalau alasan disimpan bawang putih, gunting dan peniti itu sebagai apa, nanti bisa jadi jimat supaya dilindungi dari setan-setan, itu syirik ya. Jelas syirik. Itu nggak boleh. Termasuk syirik. Pertanyaan yang ketiga, baca Yasin lalu ada air putih yang setelahnya diminum itu bagaimana?
Gini akhi, kalau kita punya penyakit ya, kita boleh memilih dari ayat-ayat Quran yang emang sesuai dengan penyakit kita. Misalnya, Ariza punya penyakit nggak bisa jalan. Misalnya Ariza punya penyakit badannya semuanya gatal-gatal, ya. Kita boleh membaca surat Shad di mana di situ dijelaskan tentang doanya Nabi Ayub alaihissalam, ya. Di sana Nabi Ayub itu berdoa, Anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Lalu kemudian dibacain di air, lalu diminum, itu menurut pendapat yang paling tepat boleh. Ini adalah pendapat Ibn Baz dan Ibnul Qayyim. Ini boleh insya Allah. Jadi suratnya nggak harus surat Yasin ya, tapi pilih surat-surat yang ayatnya itu pas dengan kejadian kita. Nanti kita lagi keseleo, ada nggak ayat tentang keseleo gitu ya? Di ayat Quran kalau emang ada ayat yang mengindikasikan tentang keseleo, boleh kita bacain ayat tersebut di depan air lalu kita minum, boleh. Ini pendapat yang paling kuat. Ada sebagian ulama yang melarang, tapi pendapat yang benar boleh karena jelas ada hadisnya riwayat Abu Daud. Ya, itu yang dijadikan dalil oleh Syekh bin Baz dan Ibnul Qayyim. Begitu juga orang yang sakit minta air didoain boleh. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau kita mau nengok orang sakit ya, kata Syekh Utsaimin paling bagus tuh kalau nggak sore, pagi. Kenapa? Karena didoain sama malaikatnya lama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka dia akan didoakan oleh malaikat dari pagi sampai sore hari. Kalau kita nengoknya tuh pas jam 2 siang, kita didoainnya cuma dari jam 2 siang sampai sore, sebentar. Makanya kalau kita mau kunjungin orang sakit, usahakan nanti ba'da maghrib ya. Kalau nggak ba'da maghrib, ba'da subuh. Biar didoainnya lama, maraton 12 jam gitu didoain terus ya. Alhamdulillah, bukan maraton, maksudnya terus menerus. Apa bahasa Arabnya deh? Mustaqor ya. Nggak tahu bahasa Arabnya, bukan maraton, maaf salah ucap. Jadi kita didoainnya lebih lama. Kalau kita datangnya pas ngedeketin asar, cuman sebentar kita didoain malaikatnya. Jadi kalau ada yang sakit, ngasih tahu ke Harizal ya, biar Harizal nengoknya bisa malam-malam atau pagi-pagi pada subuh. Lama didoain ampunan ya. Oke, terjawab 4 pertanyaan tadi. Pertanyaan selanjutnya dari ini dulu Ahmad ya. Ada? Ahmad mana? Tadi untuk paha, ukuran paha itu gimana? Ukuran paha bagus. Pertama, lutut jelas bukan aurat ya. Lutut bukan aurat, dalilnya adalah hadis Sahih Bukhari di mana Ibnu Abu Bakar datang ke Nabi SAW sambil mengangkat pakaiannya sampai terlihat lututnya, dan Nabi SAW mendiamkan. Kalau beliau mendiamkan artinya bukan aurat gitu ya. Lutut bukan aurat, jelas sekali bukan aurat. Paha itu adalah di atas lutut. Paha itu sesuatu di atas lutut, di bawah paham ya? Ngerti ya? Oke, ya itulah paha ya. Itu aurat ya Ahmad ya. Bagi yang berpendapat aurat ya aurat. Kalau Arizal berpendapat bukan aurat ya. Jadi kalian jangan marah kalau melihat Arizal pakai celana di atas lutut gitu ya. Arizal paling seneng tuh pakai celana 3/4. Mama kalau ngelihat Arizal pakai celana 3/4, ih dede lucu gitu ya. Seneng nih, sampai yang nyenengin mama, ma aku pakai celana 3/4 nih. Mamanya seneng gitu. Seneng.